Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam kondisi yang baik dan sehat. Anak-anak, kita ketemu lagi pada pembelajaran seni tari, namun bentuknya berbeda. Kalau yang kemarin adalah teori, sekarang masuk pada pembelajaran praktik. Dan praktik di sini saya mengambil bentuk-bentuk gerak tangan tari tradisional gaya Surakarta. Dan bentuk-bentuk tangan ini tidak hanya siswa yang perempuan saja yang melakukan, tapi semua siswa baik laki-laki maupun perempuan. Coba diikuti ya anak-anak. Nah, di sini ada 16 gerak dasar tangan yang nantinya kalian pelajari. Setelah kalian paham, lalu kalian video. Urutannya tidak harus sesuai seperti yang ibu katakan atau ibu berikan saat ini. Boleh dibolak-balik, yang penting lengkap. Setelah kalian video, masukkan atau kirim ke YouTube. Lalu linknya kirim ke Google Classroom sesuai dengan kelas kalian masing-masing. Sehingga saya mengambil nilainya adalah dari hasil praktik kalian atau hasil video kalian. Paham anak-anak? Nah, untuk itu kita mulai ya. Yuk perhatikan. Udah siap? Ya. Anak-anak, untuk tari sebetulnya kalau kalian ikuti dari awal sampai akhir atau dari satu persatu, insya Allah tidak sulit. Kalian bisa, karena itu mudah ya. Karena bisa kalian praktikkan. Yang pertama adalah bentuk ngerayung. Bagaimana bentuk ngerayung itu? Nah, ngerayung adalah 4 jari ke atas, ibu jari nempel ke telapak tangan dan rapat jari-jarinya seperti ini anak-anak. Boleh dilakukan satu tangan, boleh 2 tangan. Nah, boleh lurus, sikunya boleh lurus, boleh kalian tekuk. Pokoknya yang penting bentuknya seperti ini. Pergelangannya ini ya, pergelangan ini naik ke atas. Jadi seperti ini kalau dari samping ya. Seperti ini kalau dari samping, nggih. Jadi lurus, boleh ditekuk. Yang penting utamanya adalah jari-jarinya rapat, ibu jari nempel ke telapak tangan. Itulah gerak ngerayung. Kita masuk pada gerak yang berikutnya. Gerak yang kedua adalah gerak knitting. Knitting, ujung ibu jari ketemu dengan ujung jari tengah seperti ini. Nah, boleh 2 tangan juga anak-anak. Ini kalau dari samping seperti ini, kalau dari depan seperti ini, kalau dari samping seperti ini ya. Lakukan. Ini adalah knitting. Ujung ibu jari ketemu dengan ujung jari tengah. Yang lainnya ditekuk ya, yang lainnya akan mengikuti dengan sendirinya itu ya, bentuk-bentuk yang 3 jari itu. Paham anak-anak? Apa ini tadi? Ingat apa? Ngerayung. Ini knitting ya. Tuh. Lalu gerakan yang hampir sama namun beda yang ditemukan. Ujung ibu jari ketemu dengan jari telunjuk seperti ini. Nah, seperti ini. Jelas? Jelas ya? Ini namanya nyempurit. Nyempurit. Ngerayung, knitting, nyempurit. Nah, kalau dari samping bentuknya seperti ini anak-anak.
Kalau dari depan seperti ini, ya, seperti ini. Kalau dari samping seperti ini, ya. Ini namanya gerak nyempurit. Lalu kita masuk pada gerak keempat adalah gerak ukel tangan. Luruskan tangannya kayak kerayung, ya, lurus ya. Nah, dari samping masuk 1, 2, 3, miting lagi. 1, 2, 3, miting. Kalau dari depan 1, 2, 3, miting. 2 tangan 1, 2, 3. Nah, nggak sulit kan? Bisa ya. Lagi 1, 2, 3. Nah, nggak sulit. Saya kira nggak sulit kalau kalian mau belajar. Itu tadi yang ukel tangan. Sekarang kita masuk dengan gerak nogo rangsang. Gerak nogo rangsang ini perlu kalian ketahui untuk tari Gagah Putra, bukan untuk tari putri atau tari putra halus anak-anak. Jadi untuk tari Gagah Putra. Kayak apa gerakannya? Nah, untuk gerakannya sama dengan gerak apa tadi? Ngerayung. Namun ibu jarinya keluar ke depan. Boleh 1 tangan, boleh 2 tangan, lurus ke depan. Kalau dari samping bentuknya seperti ini, ya, kayak nogo mau nyaplok, makanya namanya nogo rangsang. Itu ya anak. Jadi dari depan seperti ini, kalau dari samping seperti ini. Jelas? Nah, itu namanya nogo rangsang. Lalu gerak yang keenam adalah ngepel. Kalau ngepel seperti ini biasa yang kalian lakukan. Kalau anak putri, kalau kalian merah santen lah, kayak merah santen. Ini boleh di depan, boleh begini. Nah, pokoknya ngepel itu seperti ini ya, ngepel. Bukan begini, tapi ibu jarinya di atas jari telunjuk, ngepel ya. Nah, seperti ini. Paham anak-anak? Semoga kalian paham. Lalu gerak yang ketujuh namanya ulap-ulap. Ulap-ulap, ibu jarinya ke atas, jari-jari yang lain ada di atas alis. Nih ya bentuknya, ini. Ibu jarinya ke atas, bukan begini ya, tapi ke atas. Nah, ini ibu jarinya ke atas, bukan turun, tapi ke atas. Jari-jari yang keempat lurus ada di atas alis. Boleh dilakukan 1 tangan, boleh 2 tangan. Seperti ini anak-anak ya. Jadi ke atas ibu jarinya, jangan turun. Kalau turun salah, ya harus ke atas. Nanti kalian belajarnya pelan-pelan biar bisa maksimal hasilnya, oke? Nggak usah tergesa-gesa. Setelah ulap-ulap, kita masuk pada gerak tawing. Tawing itu, kalau ulap-ulap itu sama dengan kalau kita melihat, ya, melihat istilah tarinya, melihat. Tapi kalau tawing itu adalah guna untuk mendengarkan, misalkan tawing sama ini kayak ngerayung, tapi ada di depan telinga. Boleh telinga kanan, boleh telinga kiri. Ininya bentuknya ngerayung. Nah, seperti ini kalau dari samping, ya, dari sini. Jadi di depan telinga, bukan di bawah, tapi di depan telinga, di samping telinga maksudnya, bukan di bawah, tapi di samping telinga, sehingga sikunya terangkat tapi tidak menutup muka, ya, tidak menutup muka. Seperti ini anak-anak. Boleh dilakukan tangan kiri, boleh dilakukan tangan kanan. Intinya sama, rayung, taruh dimanapun nggak ada masalah. Tuh. Sekarang kita masuk gerak kambeng. Kambeng itu tangannya ininya ngepal,
ya, ngepal. Lalu dibuka seperti ini. Nah, ini lurus. Ininya dibuka, bukan masuk tapi dibuka. Biasanya ini untuk tari Gagah Putra, bukan untuk putra halus atau tari putri, tapi untuk tari Gagah Putra. Boleh dua tangan. Nah, dibuka. Nah, seperti ini anak-anak ya, dibuka. Bukan gatuk, bukan begini. Bukan begini, tapi dibuka, sikunya dibuka, ketiaknya juga dibuka biar lurus. Hanya pergelangannya saja ditekuk masuk, seperti membuat angkare ya, seperti membuat angkare. Ini bentuknya regem atau ngepel atau ngepal ya. Tuh. Satu lagi yang untuk tari Gagah Putra namanya adalah bapang. Bapang ini bentuknya nogorangsang. Nogorangsang, yang satu di atas, yang satu di bawah. Seperti ini anak-anak bentuknya ya, seperti ini. Bentuknya seperti ini. Ini pun untuk tari Gagah Putra ya, seperti ini bentuknya. Ya, kalau tadi ini yang kambing, ini yang bapang. Boleh kiri di atas, boleh kanan di atas. Paham? Bisa menirukan dengan baik. Nah, mudah-mudahan kalian bisa mengikuti anak-anak. Ya. Lalu berikutnya adalah gerak yang memakai sampul. Ini adalah sampul anak-anak. Sampul kita ikatkan pada pinggang. Nah, saya turunkan dulu biar kalian paham untuk gerak sampul. Nah, ini anak-anak dililitkan di pinggang ya. Sampulnya dililitkan di pinggang. Di sini kita mau mengambil sampul dan meluruskan sampul atau mentang sampul. Tangannya ambilnya dari bawah. Dari bawah kita tarik ke samping kanan dan ke kiri karena ini dua tangan, lurus. Ya, lurus, bentuknya tangannya ngiting seperti ini ya. Bentuk tangannya ngiting. Dan ini boleh dilakukan dengan satu tangan. Misalkan satu tangan ambil dari bawah, luruskan. Nah, seperti ini anak-anak ya. Seperti ini namanya mentang sampul. Ingat, ambil sampulnya bukan dari depan tapi dari belakang. Kita luruskan 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Terus yang berikutnya adalah lepas sampul. Kalau lepas sampul, ambilnya sampul dari depan. Ingat, dari depan. Kita pegang dari depan. 1, 2, 3. Kita beri tenaga pada pergelangan. 4. Lagi. Boleh satu tangan, boleh dua tangan. 1, ambil ya. 1, 2, 3, 4. Tidak boleh kalau kamu ambil tuh 2, 3, 4. Salah. Jadi luruskan dulu, tekuk pergelangan, diberi tenaga, kipat. Nah, ya. Jadi tidak boleh 1, 2, 3, 4. Ini yang salah. Ingat ya, jangan ditirukan. Jadi ambilnya lurus. 1, 2, 3, 4. Bisa ya anak-anak? Lalu kita masuk pada gerak mingkis. Mingkis itu dilakukan biasanya ada di pinggang. Ibu jarinya keluar anak-anak, telapaknya naik ke atas. Mingkis. Ya, ingat mingkis. Ada di pinggang. Boleh satu tangan.
Boleh kanan, boleh kiri, boleh dua tangan. Lalu yang berikutnya adalah gerak nayung. Nah, nayung kayak logo raksa, tapi tangannya ada di depan dada. Terus ini ibu jarinya turun. Boleh kiri, boleh kanan. Dan perlu kalian ketahui ya anak, untuk gerak mingkis dan nayung biasanya disatukan. Jadi bareng dilakukannya. Ini yang nayung, ini yang mingkis. Ya, boleh dibolak-balik. Nanti kalian pas praktek tidak harus satu-satu. Boleh. Langsung kalian bilang nayung mingkis. Sama. Nayung mingkis. Seperti itu ya. Seperti itu. Jadi nggak usah nayung mingkis. Tapi misalkan kalian mau satu-satu pun boleh, nggak ada masalah. Jadi yang penting 1 sampai 16 terlampaui dengan baik. Paham anak-anak? Semoga kalian bisa melaksanakan praktek tari bentuk tangan dengan baik. Saya ulang ya. Yo, apa tadi? Ngerayung, ngiting, nyempupret, awas, ukel, nogo rangsang, ulap-ulap, ulap-ulap ini anak-anak. Boleh kanan, boleh kiri, boleh keduanya. Ini yang ngepel. Ya, ini ngepel. Ngepel, kita tarik, ininya jadinya kambang. Ya. Jadi ngepel, ngepel, ngepel. Nah, boleh ngepel. Kita tarik jadinya kambang. Lalu kita masuk pada gerak tawing. Boleh tawing kanan, boleh tawing kiri, ya. Yang penting ini yang betul ya bentuk tangannya. Nah, bentuk tangannya yang betul. Setelah itu kita masuk tadi apa anak-anak? Yang ini kambang, yang ini adalah bapang, ya. Nah, ini adalah gerak bapang. Boleh dibolak-balik sama gerak bapang. Setelah gerak bapang, kita masuk gerak kebiak sampur. Kebiak sampur. Kebiak sampur. Kebiak sampur. Boleh lurus, boleh ngiting. Ya, itu. Lalu masuk pada gerak mingkis. Mingkis seperti ini, nah. Nah, ini mingkis. Digabung dengan nayung. Boleh dibolak-balik. Nayung, ini yang mingkis. Lalu ambil kedua sampur lalu mentang. Ya. Boleh satu sampur. Ambil satu dari dalam ya, ingat tidak dari luar ya, bukan dari dalam, dari luar, ingat. Luruskan lalu mentang bentuknya ngiting. Sebelah dari dalam. Sebelah dari dalam luruskan baru dibuang. Ya, ingat. Paham ya anak-anak? Semoga apa yang kalian pelajari bermanfaat bagi kalian dan kalian bisa menirukan dengan baik, lalu membuat video. Tidak harus urut dari 1 sampai 16. Boleh dibolak-balik, yang penting lengkap. Saya tunggu hasilnya anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Yes.